apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak pertama LPSK. Gitu. Saat pengambilan interview itu ada LPSK. Siapa bang yang Lihat aja di Rossi itu ada baju biru. artinya sepengetahuan? Sepengetahuan itu. Di sini tulis bahwa tanpa sepengetahuan atau sepengetahuan mereka sudah tahu, sudah dikirimkan surat, aku sudah telepon. Iya bang, betul. Yang nggak ngerti. Apa isi dari materinya kali banyak bermasalah LPSK? Nggak ada, isi materinya bagus kok, buat kami bagus. Richard Eliezer sebagai narasumber nggak keberatan. Hah? Nah, kita nggak tahu, kita kan tanya aja Rosli. Yuk, udah belum? Gue wawancara ulang makanya. Aku nggak tahu kalau Mbak Roslinya kan. Ini loh. Atau narasumber dulu. Ini nih. Pengacara Roni Talapesi angkat bicara terkait keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer atau Baradae. Roni menyesalkan dan menyayangkan keputusan LPSK yang menghentikan perlindungan terhadap Eliezer. Menurut Roni, tidak benar apa yang dikatakan LPSK bahwa Eliezer melanggar perjanjian sebagai justice kolaborator. Richard Eliezer. Saya mewakili tim penasihat hukum sangat menyesalkan dan menyayangkan keputusan LPSK hari ini yang menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Menurut saya, keputusan ini tidak cukup bijaksana dan merugikan terpenuhinya hak hukum dari Eliezer. Tidak benar apa yang dikatakan oleh LPSK bahwa Richard Eliezer melanggar perjanjian pada poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Karena sebelum diadakan wawancara, H-1 sudah dikirimkan surat untuk mendapatkan perizinan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk LPSK yang mendapatkan tembusan. Dalam hal ini, saya sebagai penasihat hukum, saya melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada para pihak yang berwenang dan juga kepada LPSK. Saya menelpon langsung kepada salah satu komisioner, wakil ketua LPSK, terkait dengan akan diadakannya wawancara dengan Richard Eliezer. Yang disampaikan oleh pihak LPSK adalah silakan saja asal yang bersangkutan atau Richard Eliezer setuju. Kalau kita lihat di sini sudah disampaikan oleh komisioner asal yang bersangkutan setuju. Nah, kalau kita lihat mengacu di dalam undang-undang pers bahwa narasumber yang akan dimintakan wawancara juga pun tidak keberatan. Penasihat hukum juga melakukan konfirmasi tidak keberatan dan keluarga juga tidak keberatan. Sehingga tidak benar yang seperti tadi yang kita dengarkan bersama bahwa LPSK tidak diberitahukan. Jadi saya punya dokumentasinya semua secara lengkap dan jelas. Ada surat juga tembusan kepada kami. Dan poin ketiga yang tadi saya sampaikan bahwa semua prosedur sudah dijalankan oleh pihak media yang mewawancarai. Tadi yang saya sampaikan bahwa saya mengkonfirmasi langsung dan menelpon kepada LPSK dan LPSK sampaikan silakan. Nah, ini poin penting adalah kalau ada teknis koordinasi soal di internal LPSK, saya kira ini tidak perlu sampai harus merugikan Eliezer. Ini kan masalah komunikasi antar pimpinan LPSK. Kemudian saya sampaikan pada poin 4, ini perlu kita sampaikan bahwa Richard Eliezer dan keluarga tidak keberatan karena tema yang diminta oleh pihak adalah tentang nilai-nilai kehidupan, kejujuran,
penyesalan dan pertobatan. Kelima, saya berpandangan ada nuansa ego sektoral yang semestinya tidak perlu hadir apabila LPSK mau lebih menahan diri dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Hal-hal seperti ini tidak perlu melibatkan Richard Eliezer sampai harus mengorbankan hak-haknya dia. Poin terakhir, saya sebagai penasihat hukum meminta agar LPSK tetap menjamin hak-hak Eliezer sesuai amanat undang-undang terhadap seseorang yang terlindungi. Perlu kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh LPSK menurut kami, pandangan kami adalah ini terkait dengan kebebasan pers. Perlu kita ketahui bersama bahwa pers sangat berperan penting dalam mengawal proses hak hukum dari seorang Richard Eliezer. Jadi dari kami tim penasihat hukum sangat menghargai dan menghormati rekan-rekan pers selama proses perizinan itu semuanya dipenuhi. Jadi kami juga pun tidak keberatan. Dan perlu kita sampaikan juga di sini bahwa partisipasi dari masyarakat luas dan insan pers ini yang membuat kita semua lebih mengenal istilah dan makna justice collaborator dan agar bisa dimengerti dan diketahui oleh masyarakat luas. Itu adalah pernyataan dari tim penasihat hukum. Silakan rekan-rekan